Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Para siswa di Kabupaten Bandung harus berjuang menerjang banjir agar bisa pulang dari sekolah. Sedang bermasalah dengan suami, seorang ibu di Kota Tasikmalaya ditemukan tewas dengan posisi memeluk bantal guling. Gelombang seruan penyelamatan demokrasi terus meluas. Kini para guru besar dan mahasiswa Universitas Padjadjaran Bandung desak Presiden Jokowi kembalikan demokrasi yang bermartabat. Sesosok mayat perempuan ditemukan dengan posisi memeluk guling di dalam kamarnya di Perum Kota Baru, Kota Tasikmalaya. Penemuan mayat tersebut pertama kali diketahui sang suami. Korban tinggal sendiri karena adanya masalah rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga berinisial NB ditemukan tewas di rumahnya di Perum Kota Baru, Kota Tasikmalaya. Penemuan korban pertama kali diketahui sang suami yang datang menjelang subuh. Korban pertama kali ditemukan dengan posisi sedang memeluk guling di atas karpet tempat tidurnya. Menurut keterangan dari polisi, korban tinggal seorang diri karena sedang ada masalah dengan suaminya. Dalam proses penyelidikan, karena informasi terakhir korban diketahui meninggal oleh suaminya sendiri. Jadi kita harus mendalami pola waktu, jam berapa korban meninggal, kemudian kapan si suami korban datang, sehingga kita mengetahui sejak kapan korban meninggal dunia. Dan informasi dari tetangga juga, sekitar jam 4 pagi suami korban minta bantuan ke tetangga dan kasih tahu bahwa istrinya sudah meninggal dunia. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Kini kasus penemuan mayat masih dalam penyelidikan polisi. Jasad korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Pelaku pembacokan terhadap suami mantan kekasih akhirnya diringkus polisi saat kabur ke Jakarta Timur. Motif dari pembacokan dilandasi dendam dan masalah hutang piutang. Pria berusia 41 tahun pelaku pembacokan suami mantan kekasih akhirnya diringkus polisi saat sedang melarikan diri ke Jakarta Timur. Pelaku bernama Maman sempat sembunyi di hutan Ciambar usai membacok korban. Pelaku diringkus polisi pada Kamis lalu saat berada di salah satu rumah kerabatnya di Jakarta Timur. Motif pelaku menganiaya korban dilandasi oleh dendam kepada Ella yang merupakan istri korban. Selain itu, mantan kekasih pelaku pernah menjanjikan keuntungan usaha yang dijalankan bersama. Menurut keterangan pelaku, untuk sementara yang diambil pemeriksaannya oleh Unit Reskrim Polsek Nagrag, jadi kalau direncanakan belum, tidak, itu hanya spontanitas. Spontanitas tadinya dia akan melukai istri korban, tetapi karena pas waktu masuk ke dalam rumah, menurut pengakuan pelaku, suaminya bangun dulu, terdahulu, jadi sekaligus menghalangi istri yang akan dijadikan korban. Polisi kini telah mengamankan barang bukti berupa sebilah kapak. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Karena terbakar api cemburu, seorang pria di Kuningan membunuh pasangan sesama jenisnya di sebuah indekos. Pelaku awalnya melaporkan ke polisi bila pasangannya tewas karena bunuh diri. Perjuangan dan doa ya, hujan-hujan. Kurang dari 24 jam, polisi meringkus Sukarniawan di sebuah indekos di Kelurahan Awi Rarangan, Kuningan. Pelaku diburu karena membunuh Didin yang merupakan pasangannya sesama jenis. Kasus pembunuhan terungkap dari penemuan mayat di kamar indekos. Mayat ditemukan dengan sebuah surat wasiat di sekitarnya. Awalnya dikira korban tewas karena bunuh diri dengan cara menenggak obat keras. Polisi sepertinya sempat terperdaya karena pelaku juga ikut mengangkat jasad korban.
Namun dalam perkembangan penyelidikan dan keterangan saksi, polisi menemukan sejumlah kejanggalan sehingga pada akhirnya memastikan korban tewas karena dibunuh. Tersangka mengakui telah merekayasa kematian pasangan sama jenisnya sesama pria itu. Ia beralasan menghabisi Didin karena cemburu lantaran korban kerap berjalan dengan pria lain juga. Awal kejadian kebetulan tersangka yang sekamar pada saat itu dengan korban itu melaporkan bahwa terjadinya penemuan jenazah, di mana jenazah ini diduga bunuh diri. Dan pada saat kita olah TKP memang di sana terlihat memang kondisinya seperti orang yang sedang bunuh diri. Jadi tersangka dan korban ini adalah pasangan sesama jenis. Dan kemudian karena faktor atau motif cemburu daripada tersangka dengan korban, akhirnya tersangka ini melakukan aksi pembunuhannya. Polisi menyita kain selendang yang digunakan tersangka untuk menjerat korban dan surat wasiat rekayasa, serta obat-obatan. Tersangka dijerat dengan pasal 340 dan 338 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau minimal 15 tahun penjara. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Seorang penumpang angkutan umum dikeroyok oleh sopir dan calo di kawasan alun-alun Tarogong, Kaler, Garut. Pengeroyokan dilakukan akibat korban protes meminta uang kembalian ongkos. Beginilah aksi pengeroyokan yang dilakukan sopir kernet dan calo kepada penumpang angkutan umum di kawasan alun-alun Tarogong, Kaler, Garut. Penumpang yang menggunakan jaket berwarna putih berkali-kali dihujani pukulan oleh para pelaku. Pengeroyokan dilakukan akibat korban melakukan protes meminta uang kembalian ongkos. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi langsung mengamankan 5 orang, 2 diantaranya terbukti melakukan pemukulan. Seperti apa itu, Dan? Ya, jadi menurut keterangan dari korban, ketika dia mau berangkat ke Bandung, itu sudah negosiasi harga 30.000. Tetapi ketika dia masuk ke elep yang di belakang, dia disuruh pindah ke elep yang di depan. Nah, ketika si korban ini minta kembalian, tidak dikasihkan, malah terjadi keributan. Jadi yang memukul duluan adalah pelaku ini. Gitu? Pelaku itu. Jadi dia dikeroyok oleh 3 orang. Aksi pengeroyokan ini diduga kuat para pelaku dalam pengaruh minuman keras. Sementara kini polisi masih mencari 1 pelaku lainnya. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 8 tahun penjara. Eko Setiabudi. Kurang dari 24 jam, polisi meringkus pelaku pembobolan minimarket di kota Cirebon. Pelaku nekat mencuri barang meski dalam kondisi pincang usai terjatuh dari plafon. Beginilah aksi pembobolan minimarket di Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Dengan bermodal gunting besi, 2 pelaku berhasil masuk melalui atap dan turun dari atas plafon minimarket. Meski dalam kondisi kaki pincang terjatuh dari atap, pelaku tetap melanjutkan aksinya mengambil barang-barang di minimarket hingga mengalami kerugian belasan juta rupiah. Langsung turun dari plafon ke loncat. Iya Pak, sampai ke pincang. Yang pincang bukan saya, teman kami dia Pak. Terus saya merusak CCTV, dia merusak CCTV, lalu saya naik lagi ke plafon, merusak plafon lagi, langsung turun ke minimarket di rumah, langsung turun ke mengirim barang-barang sembarang, terus begitu alarm bunyi saya langsung lari Pak. Kurang dari 24 jam, polisi meringkus salah satu pelaku bernama Leon di rumahnya. Namun rekan pelaku berhasil kabur. Perbuatannya dilakukan berdua dengan saudara SN, namun saudara SN masih DPO. Sudah direncanakan berdua. Antara LN dan SN. Untuk total kerugian 12.400.000. Itu kan. Kini polisi masih melakukan pengejaran 1 pelaku lainnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman 6 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon.